Kita manggil komika yang pertama. Yang pertama kita ini adalah anak alim banget, soleh banget. Dia tuh sungkem terus ketemu orang tua. Ini mau masuk sini aja wudhu dulu. Sakit alimnya loh. Ada cewek lewat nggak mau senggol. Iya, takut bantal. Iya. Susah ya. Aduh, oke. Duduk aja nggak ada kiblat. Iya juga ya. Susah. Duduknya di antara dua sujud lagi. Waduh. Oke deh, kita panggil ini komika pertama kita. Iya. Ini lucu banget. Amin. Dia sering menjuarai kompetisi di Lampung. Kompetisi masak ya. Gak nyambung emang. Ini panggil dia. Oke, kita langsung panggil aja ini dia. Tepuk tangan yang meriah untuk Nur Gifar. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu yang hadir ya. Kenalin nama gue Gifar. Dan beberapa tahun lalu negara kita Indonesia baru aja menang Olimpiade di cabang olahraga bulu tangkis, bener ya? Gue sering gitu ngeliat Olimpiade lomba-lomba bulu tangkis itu. Kalau misalnya atletnya udah menang, mereka selebrasi dengan melempar raket penonton, dan penontonnya rebutan, keren. Tapi selebrasi ini nggak bisa dipakai di semua cabang olahraga. Misalnya cabang olahraga bowling. Karena gak enak aja gitu kan, udah menang gitu. Lempar bola bowling ke penonton. Penontonnya rebutan dari pintu keluar. Akin gila. Gak enak. Tapi bener gitu ya, gue ini gue kuliah di kampus yang islami gitu, IAIN. Tahu ya IAIN ya? Ujung Berung gitu ya. Biar ekornya tahu dipindahin gitu kan. Jadi gue kuliah di IAIN itu, gue merasa sedih itu ketika gue ketemu kawan lama nih yang baru tahu gue kuliah di IAIN. Mereka pasti nanya gini, Pak, di IAIN kuliahnya gimana sih? Di IAIN kuliahnya gimana? Ya sama gitu kayak kampus DJ, kayak kampus Unila itu sama gitu. Emang sementara kampus Islami kalau mau masuk kelas harus duduk gitu. Duduknya gak di kursi, tapi di sajadah. Kalau tawuran bukan lempar-lemparan batu, tapi lempar-lemparan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, itu sama ya. Tapi misalnya sama gitu, kalau di kampus lain ada mahasiswa badut dimarahin sama dosen, dia juga sama gitu. Karena waktu itu gua lagi UAS dan gua nyontek gitu kan, nomor 1 The Sky Resto. Tapi kan pertanyaan perilaku terpuji. Oh iya, The Sky kan selalu menimbulkan keceriaan. SP1 mas. Lagi asik-asik nyontek gitu kan, tiba-tiba dosen gua marah gitu kan, teriak gitu. Ingatlah anak-anak, Allah Maha melihat. Gue langsung diem gitu. Selang beberapa detik kawan gue yang teriak, iya pak kami juga ingat, Allah Maha mampu. Juga nih nyontek lagi. Tapi gue senang kuliah di IAIN itu karena cewek-cewek di sana itu pakaiannya tertutup gitu, pakai jilbab. Enak gitu ngeliatnya, kayak kamu ini. Pakai jilbab, pakai kemeja tapi kancing dibuka gitu. Apalagi nggak pakai daleman itu adem gitu kan ya. Tapi yang gak gue senengin adalah mereka meskipun udah pakai jilbab, mereka masih sering ngumbar aurat. Ya mereka sering pakai rok yang modelnya ngebelah. Tau gak sih model yang ngebelah itu? Ada yang ngebelah sebetis, ada yang ngebelah selutut, ada yang lebih parah waktu itu ngebelahnya nggak ngebelah rok ya, tapi nggak pakai baju gitu. Aneh gitu. Maksud gue gini, buat kalian para cewek nih, kamera boleh di zoom ya. Cewek itu udah ibaratkan mutiara nih. Tanpa kalian tunjukin nota harga pembeliannya, masyarakat udah tahu betapa berharganya kalian. Boy. Tapi beberapa yang lalu juga Indonesia baru merayakan hari ulang tahun yang ke-71 ya. Dan kita udah jauh dari zaman penjajahan, dari kemerdekaan gitu. Menurut maksud gua adalah kita orang yang sekarang yang masih hidup, kita itu nggak boleh gitu menyimpan dendam dengan penjajah gitu. Contohnya Belanda. Karena nggak enak aja gitu, misalnya gua lagi jalan ngeliat toko roti Belanda Bakery. Tahu ya Belanda Bakery? Belanda nih. Dicopot, diganti Kompas TV. Wih, ini baru Kompas TV jualan roti. Keren itu. Dan Indonesia ini menurut gua karena Indonesia ini itu keren karena unik gitu. Ya keren udah keren unik gitu ya. Gimana ya?
Jadi Indonesia ini unik, nama tumbuhan bisa jadi nama orang, benar kan? Nama tumbuhan bisa jadi nama orang, kayak melati, mawar, ya. Ini gue yakin ya, pencetus nama ini itu tinggalnya di kalangan elit, makanya nama tumbuhannya itu bagus-bagus. Coba bayangin kalau misalnya pencetusnya itu tinggal di gunung gitu, di daerah yang nama tumbuhannya aneh-aneh gitu. Takut aja gitu kan, gue lagi jalan-jalan ke sini ketemu cewek cantik bohai, pas gue tanya namanya siapa, Eceng Gondok mas. Eceng Gondok. Jalan lagi ketemu cewek berjilbab baru keluar dari masjid gitu, pas gue tanya namanya siapa, alang-alang mas. Obat ya. Kayak gue bagaimana? Yang mancung, kumisnya tipis, bibirnya merah, lagi pegangan tangan kan. Gak lama dari situ serigala lewat, terus keinjek, tamat. Semua kreasi, film pendek, dokumenter, dan video klip karya anak Lampung akan ditayangkan untuk menjadi inspirasi komunitas film ini. Saksikan Indie Lampung setiap Kamis pukul 3:30 petang hanya di Kompas TV Lampung. Tutup mata, palingkan wajah, ganti channel, dan beritahu. Jika tontonan tidak mendidik dan dapat merusak generasi bangsa, laporkan segera ke KPD Lampung. Kami akan segera menindak program televisi tersebut. Pilih tontonan yang cerdas untuk generasi kita. Ini cewek cantik banget, cantik dan dia lucu. Lucu, udah tuh pakai jilbab. Pokoknya dia bakalan mewakili kalian para wanita. Iya. Apa wanita-wanita yang terutama apalagi yang berjilbab. Iya. Kalau yang dibuka tetap kohak. Wah. Mantan anak pak. Sukanya lem. Lemnya lem nasi lagi. Ketempel. Lem double tip, aduh. Aduh, oke Kita sambut ini dia. Komik wanita kita. Oh, komik wanita. Tepuk tangan meriah dong, ini spesial wanita. Jarang-jarang loh. Erlina, Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin nama gua Erlina. Teman-teman biasa manggil Erliur. Gue ini anaknya guru TK ya, emak gue guru TK. Emak gue itu baik banget sama anak orang. Sama anak sendiri tuh boy, marah-marah aja. Di rumah tuh ya, kalau nggak marah-marah sehari itu, dia tuh kayaknya bakal berasa hidungnya gede sebelah gitu loh bang ya. Pokoknya nggak afdol gitu ya kalau nggak marah. Pernah tuh, mau gue marah tuh ya, apa-apa dimarahin gitu. Ayam lewat dimarahin, cicak jatuh dimarahin, naik kursi goyang dimarahin ya. Pas lagi goyang, ini kenapa nih goyang? Kenapa nggak ke depan dulu, ke belakang dulu? Iya. Tapi gini, gue tuh kasihan tapi sama mama gue tuh ya. Dia tuh harus ngadepin anak-anak manja tuh, anak lebay, anak masih TK ya. Itu yang kalau sekolah maunya tuh ditemenin sama mamanya gitu kan. Pokoknya dia nggak mau lepas gitu dari mamanya. Minimal mamanya tuh harus ada di jendela. Itu kalau nggak ada, nangis-nangis, ngancem nggak mau sekolah, ngancem bunuh diri, merubah undang-undang dasar, haluan negara, presiden. Yang biasa.
minimal tuh dia ngeliat ada emaknya gitu di jendela. Pokoknya rasanya seneng aja pas dia ngeliat ke jendela, seneng gitu. Padahal itu foto emaknya doang dipajang. Terus ada lagi kalau misalnya anak-anak kecil tuh ya, anak-anak TK itu dijemput telat semenit aja nangis tuh, glosor di tanah, grogotin sepatu, salto, tahu-tahu udah sampai rumah. Kalau gue ya, kalau waktu zaman gue TK anak-anaknya udah mandi berdiri. Iya. Beneran waktu kalau zaman gue masih TK tuh ya, itu kalau nggak dijemput semenit tuh nggak nangis, 2 menit baru nangis, 3 menit capek berhenti duduk dulu, 4 menit tahu-tahu nyampe rumah. Iya. Keren ya semuanya ya. Tepuk tangan buat Grand Karaoke. Grand Karaoke ini keren ya. Gue tuh jadi pengen ini punya hasrat memiliki Grand Karaoke ya. Iya tapi gue tuh tadi mikir gitu, gue diem di sana tuh mikir kan, kayaknya gue ini harus apa supaya bisa dapetin ini. Kayaknya langkah awalnya gue harus dapetin pemiliknya dulu ya. Setelah gue dapetin pemiliknya, gue kuras hartanya. Terus gue bakal menguasai dunia. Tadi ini loh, gue kan ini ya, pesen minuman ya. Jus brotowali, waduh pahit bener ya. Tapi gue itu kok banyak semutnya gitu ya. Setelah gue mikir di sana tuh, gue tadi mikir lagi ya. Gue mikir, oh ini kayaknya gue tahu jawabannya kenapa banyak semut. Kayaknya ada pas ini deh, manis bener gila. Tapi ya, kalau dipikir-pikir nih, semut tuh banyak ya di dunia ya. Siapa coba yang bisa ngitung semut di dunia ini ya? Pokoknya semut di dunia ini kayaknya nggak punah-punah gitu. Padahal ya, di dunia ini juga ngapain? Gak ada kerjaan kan, paling ngerubungin makanan orang. Maksud gue gini loh, kalau emang pengen dia minta gitu loh, daripada ngerubungin gitu kan. Nggak diajarin apa sama orang tuanya, dasar selamitan. Nih ya, semut itu pernah merhatiin nggak sih semut itu ngapain gitu? Cuman baris panjang-panjang gitu kan, udah panjang, yang barisan depan ke belakang lagi, gitu-gitu aja terus. Ini gimana nih kalau misalnya lagi baris nih ya, semut-semutnya lagi baris, terus ada semut yang nakal, teman-temannya lagi baris, dia bolos, ngisep asap di WC. Udah tuh ketahuan guru kan, akhirnya ditangkap, disuruh push up, semut push up keringetan dia ya. Terus daripada nih ya, kalau menurut gue sih, daripada semut-semut itu nggak ada kerjaan nih ya, daripada nggak ada kerjaan, mendingan tuh ini loh, cari pekerjaan yang lebih berguna gitu. Daripada ngantri nggak jelas kan, mendingan tuh ngantri dapetin buah. Tapi semut kan nggak mau ya sama gue ya. Akhirnya gue ilfil sama semua semut di dunia ini. Semua semut tuh sama aja, sama-sama kecil, sama-sama semut, sama-sama. Terima kasih, sama-sama. Tapi pernah mikir gak sih? Gimana ya kalau misalnya semut itu lagi baris-baris ya, terus capek, terus kesemutan. Terus minta injekin jempolnya gitu kan teman-temannya. Tapi kayaknya kalau semut tuh kayaknya bukan kesemutan ya namanya, kemanusiaan.
manusia yang adil dan beradab. Semut aja berkemanusiaan loh. Masa kita manusia enggak? Iya. Oke. Iya. Semut ya. Ini cerdas loh sebenarnya nih. Semut itu, gue pernah nih merhatiin, gue tuh bete banget kan sama semut ya. Dia tuh suka masuk ke dalam dispenser ya. Kesel ya. Dia tiap mau minum ada semut. Tiap mau minum ada semut ya. Ya gue minum aja. Lumayan kelihatan hewani. Kemarin ya, waktu zaman tahun-tahun kemarin lah, itu booming banget ini ya, film GGS Ganteng-Ganteng Serigala ya. Ini gue jadi berinisiatif buat ini bikin film GGS juga ya, Ganteng-Ganteng Semut. Ya jadi ceritanya gini nih. Jadi ada 2 ekor semut ya, semut cewek sama semut cowok. Yang satunya ganteng bener, hidungnya mancung, kumisnya tipis, bibirnya merah, lagi pegangan tangan kan. Gak lama dari situ serigala lewat, terus kerinjek, tamat. Makasih gue Nina. Ada orang baru pertama kali duduk. Ini kelihatan banget. Dia di meja berdiri, megang minuman, joget, ngeliat jam 4 pulang. Kompas Nusantara hadir untuk membuka indahnya keberagaman Indonesia. Saksikan Kompas Nusantara setiap Rabu pukul 3:30 petang hanya di Kompas TV Lampung. Tutup mata, palingkan wajah, ganti channel, dan beritahu. Jika tontonan tidak mendidik dan dapat merusak generasi bangsa, laporkan segera ke KPD Lampung. Kami akan segera menindak program televisi tersebut. Pilih tontonan yang cerdas untuk generasi kita. Oke, untuk langsung aja ya. Kita panggil aja komika selanjutnya. Ini dia. Komika yang punya ilmu bunglon, nggak kelihatan. Kita panggil aja langsung ini dia. Yo, Cega. Asik ya. Lanjut deh bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Asik. Oke, kenalin nama gue Yoyo. Gue ini mahasiswa, gue kuliah di DJ. Gimana di DJ itu kuliah, mata kuliahnya aneh-aneh. Mata kuliahnya disingkat-singkat. Contohnya aplikasi pemrograman, disingkat APEM. Kenapa APEM ya? Mungkin jangan-jangan APEM ini yang dosen guru tata boga, iya kan? Oke anak-anak, sekarang pencet-pencet keyboardnya supaya adonannya ngembang. Aneh. Ya, gue hobi banget berenang, sumpah. Gue sama cewek gue berenang, tapi cewek gue nggak bisa berenang. Gue melatih cewek gue supaya dia bisa berenang. Dia berenang, pertama tangannya dibuka, oke. Kakinya dikeplek-keplek, keplek. Bukannya maju, malah nyamping. Cewek gue emang kepiting. Aneh. Ya benar kata MC-nya, gue suka banget dugem. Enggak, bukan apa-apa, gue suka banget
dengan musik yang agak ngebeat gitu. Soalnya enak aja buat goyang-goyang. Ada temen gue namanya Dino. Oke. Terutama buat Bang Dino. Yoi, tenang. Dia pernah ngajakin gue dugem. Yuk, dugem yuk. Ayo bang. Nih gue udah siapin banner. Udah siapin The Bella Slam. Yoi, ngedugem bawa bendera Slam. Masangka konser dangdut. Iya, Bang Dino ngajakin gue dugem. Gue dugem di tempat diskotik gitu. Di diskotik itu aneh-aneh. Ada orang baru pertama kali dugem. Ini kelihatan banget. Dia di meja berdiri, megang minuman, joget, ngeliat jam 4 pulang. Ngapain? Mendingan di kosan. Ada juga yang jogetnya itu sama dari awal sampai akhir lagu, jogetnya sama. Ya. Gue nanya, bang, jogetnya kok gitu aja kenapa? Iya bang, gue apal ini doang. Aneh. Apal gini doang. Ada juga yang norak ya. Dia ngedugem ceweknya dipanggul. Joget. tapi gue seneng banget sama yang kalau dugem jogetnya itu seru banget. Joget sampai bawah. Ngepel. Aduh. Iya benar. Tapi musiknya asik ya. Soalnya kita harus ngebedain musik dugem dengan musik dangdut koplo. Ya, jangan digabungin, gak enak. In the sky, dangdut Jaipongsa. Dan benar kata temen-temen gue ini cedal. Ya, gue ceritain kamu cedal. Kamu cedal itu kata-kata yang adanya diganti. Semisal tidur, bobo gitu kan. Ya. Motor, benda besi. Ular, cacing galak. Ada juga macan, meong gede. Kelang monyet, gorila, bokapnya monyet. Yang ketawa siapanya monyet. Oke, rame. Dan di sini ada yang tahu teknologi Bigo nggak? Tahu ya? Bigo tahu kan? Tahu ya? Bigo yang buat eksis gitu. Mbaknya pakai Bigo nggak? Ketawa pasti pakai Bigo. Mbak, lihat dong, aku nonton. Buka dong. Iya, ngebigo ya. Dan Bang Dino temen gua hobi banget ngebigo, gila. Bawa mobil ngebigo, lagi mandi ngebigo, sholat Jumat ngebigo. Gila. Halo Bigo, aku lagi live. Ya, itu pada logo. Sholat bang, sholat. Aneh. Ya, ngebigo ya. Dan gue itu anak dari Bakau ya. Asli tinggal di Bakau. Di sini ada yang tahu Bakau nggak? Tahu ya? Nggak tahu? Main sana bagus. Ya, di Bakau itu kalian kesana masih pakai visa. Nggak boleh modal KTP, nggak boleh. Ya, wah di Bakau itu pacarannya romantis. Anak-anaknya gaul banget. Kita nggak mau pacaran di tempat dugem, nggak mau, romantis. Ya, pakai candlelight, nyalain lilin, pegangan tangan.
pelukan. Ada yang nembak kayak ngomong berdua dah. Bener ada bapak-bapak gue, Pak, lempar gue dong, biar gue lompat. Nggak ada kan? Udah sih Pak, lempar. Enggak. Ini gue ada cepet Pak, ada cepet. Lompat deh. Enggak. Udah gue lempar mainnya. Bapaknya yang lompat. Nah, tapi hati-hati loh. Hati-hati. Soalnya di kapal itu, di pelabuhan itu banyak banget copet kapal. Copet kapal. Gue pernah tuh pembokin copet kapal lagi mau nyopet ibu-ibu. Gue pegang tangannya, matanya tatapan, set. Enggak. Gue pegang tangannya, udah Pak, jangan nyopet lagi Pak. Saya malu loh Pak jadi anak copet. Copetnya bokap gua. Yang asik kan, soalnya mau degem model copet asik loh. Dan di pelabuhan itu, di kapal itu ada ini biduannya, biduannya. Gue itu penasaran sama biduannya. Soalnya biduannya jogetnya asik banget. Joget, joget. Mbak, kok jogetnya asik banget? Enggak deh, tadi gua nggak joget, gua mabuk laut. Thank you, gue.